Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kalau tadi pembicaraan terakhir sampai dengan apa yang disebut konsepsi ketuhanan secara universal yang memuat sesungguhnya satu saja cukup, absolut saja. Sementara yang kedua, ketiga itu penegasan saja. Kalau dia absolut, konsekuensi logisnya dia menjadi distinct, lain dari yang lain. Karena dia lain dari yang lain, maka dia menjadi unik. Jadi sesungguhnya kategori sesuatu yang bisa disebut Tuhan itu yang absolut, mutlak, totalitas, tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan. Itu muatan dari kata absolut, yang penegasannya menjadi distinct dan unik, lain dari yang lain dan satu-satunya. Itulah yang pantas jadi Tuhan. Nah, setelah itu kita breakdown ke tiap-tiap agama yang mengklaim punya konsep Tuhannya, ya kan? Itu logika sederhana. Jadi objektif, di sini disebut objektif. Nah, sekarang secara sistematisnya, karena masing-masing klaim agama itu mempunyai konsep Tuhan, perlulah dibandingkan dengan parameter tadi. Kita jangan seperti P4 dulu kan semua agama sama, baik, semua agama benar. Bagaimana kalau semuanya baik, semuanya benar, agama itu sendiri nggak ada yang benar, nggak ada yang baik gitu. Karena nggak jelas, nggak ada parameternya apa. Dikatakan baik pasti karena ada yang salah atau ada yang tidak baik. Dikatakan salah karena ada yang benar. Jadi logikanya itu kepada logika akal sehat kita. Karena kalau tidak ada bandingan-bandingan seperti itu, kita tidak punya patokan. Nah, itulah yang saya maksud satu konsepsi ketuhanan. Dilihatlah konsep Tuhan masing-masing, sehingga nanti cara berpikir kita, hati nurani kita, apakah nanti mau toleran atau tidak, itu udah soal pilihan. Yang jelas cara berpikir kita mesti benar. Nah, sistematikanya, kalau dari sisi ajaran Islam, saya melihat tadi kepada surat Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Muatan absolut, distinct dan unik itu tercakup semua di dalam penjelasan yang Allah jelaskan. Nah, kondisional absolutnya bahwa Allah menunjukkan dia absolut, dia menguasai totalitas jagat raya ini, yang dengan pengertian wa awalu wal akhiru wa jauhiru wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang menguasai segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatunya, ya. Jadi pengertian awal dan akhir berarti itu menguasai ruang dan waktu. Nah, tadi saya sudah katakan juga seluruh jagat raya ini, bumi, ada bulan, ada matahari, ada lain sebagainya, itu planet-planet, itu semuanya terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Maka sistematika penjelasannya adalah karena dia menguasai ruang dan waktu, ya, makanya tadi saya tanyakan secara fisika yang kita bisa pahami, dia menguasai ruang dan waktu, maka apapun di dalam ruang dan waktu itu dia ketahui. Jadi kalau tadi saya tanya kenapa Allah itu maha tahu, karena dia menguasai ruang dan waktu, dan ruang dan waktu itulah eksistensinya. Bahkan dia bersumpah demi eksistensinya, wal asri. Nggak mungkin suatu kata sumpah kalau bukan untuk sesuatu yang lebih dihargai. Atau nggak mungkin saya sumpah demi pembantu rumah tangga saya, nggak ada. Saya sumpah demi bapak ibu saya, masih masuk akal. Saya sumpah demi diri saya sendiri, potong leher saya. Gitu. Nah, Allah bersumpah wal asri, sesungguhnya demi masa semua rugi, ilal ladzina amanu dan seterusnya. Kita tahu itu eksistensi dia. Jadi eksistensi dia. Bahkan di surat Toha juga disebutkan innani anallah, aku inilah Allah. Jadi penjelasan dari ayat-ayat demi ayat yang sedemikian rupa sistematisnya, sampai kita nama Allah itu sendiri Allah yang memberikan namanya.
Jadi bukan Nabi Muhammad yang ngasih tahu dalam arti memberikan nama. Kalau Yesus Kristus yang kasih nama di Efesus itu kongres, ya, di konsili, ya, di Nikaia juga pernah terjadi. Bahkan penetapan tentang apa namanya Natalan itu Pak ya, yang tanggal 25 dan lain sebagainya itu kontroversi sekali. Pernah tanggal 3 Maret sampai 6 Januari juga pernah. Nah, kenapa jadi tanggal 25 Desember itu disesuaikan dengan apa namanya budaya yang di Eropa tentang Christmasnya itu, ya, dikaitkan ke akhir tahun begitu, lebih kepada pergantian tahunan. Nah, ini yang kita lihat dalam baca sejarah. Tapi kalau konteks Allah, konsep Allah itu murni, makanya setelah konsep Tuhan yang jelas, agama itu kategori yang bisa kita ukur benar atau tidaknya lihat dari sistem ajarannya, yang membawa ajarannya ini dan sistem ajarannya. Nah, yang membawa ajaran kita ini kan Rasulullah Muhammad SAW. Tadi di ruang kita istirahat, saudaraku Pak Roland bertanya kenapa harus Muhammad, katanya. Ya, kenapa harus Muhammad? Nah, jawaban saya, Anda boleh lihat dari sisi historis Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah mendapatkan satu sistem pendidikan. Dia ummi. Jadi tidak mungkin seorang yang ummi bisa bicara banyak hal yang dimensinya sampai dibilang majnun, nggak nyambung gitu, ya. Orang-orang Arab waktu itu yang jelebo itu nggak nyambung gitu, ya. Jelebo itu maksudnya jelek dan bau, nggak nyambung. Makanya dibilang majnun nih orang. Nah, itu dia tidak mengalami itu, dia ummi. Yang kedua, dia tidak mengalami intervensi pendidikan dari sistem keluarga, tidak. Bapaknya telah meninggal sebelum dia lahir. Kemudian setelah dia lahir, dia dengan ibu susuan, tidak dengan ibu kandungnya. Maka peristiwa orang tua tidak mempengaruhi Rasulullah. Kemudian yang ketiga, dimensi lingkungan, budaya seputar di mana dia hidup, seputarnya adalah jahiliyah. Dan seluruh dunia, Anda boleh lihat bahwa setiap manusia relatif, ya, dalam konteks yang dibandingkan masing-masingnya, terpengaruh sistem pendidikan, terpengaruh pendidik orang tua, terpengaruh lingkungan. Inilah manusia tumbuh dan berkembang. Tapi Rasulullah, menurut pemahaman saya, secara historis dibuktikan dengan jelas terjaga betul-betul dia utusan Allah. Maka apa yang Rasulullah sampaikan, ya, ini menjadi satu garansi yang bisa dibenarkan, yang disebut dengan kitab suci. Tidak ada sedikit pun logika yang bisa menyalahkan. Tunjukkan pada saya satu ayat saja yang di Quran yang secara logik tidak bisa masuk akal kita atau susah, ya, kecuali dimensi yang gaib, ya. Karena memang Allah memberikan batasan kepada cara berpikir kita yang gaib. Kita mendambakan dengan cara berpikir intelektual, aktual, dan bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi ada batasan intelektual, sehingga disitulah kita main dimensi iman. Jadi kalau saya harus dalam pengertian beriman atau belief kepada Allah, itu dimensi rasionalitas kita semua itu harus diupayakan supaya kita itu mengerti kenapa kita bertuhan kepada Allah. Anda jangan kira nanti di akhirat kan ditanya, man robuka, siapa Tuhan kamu? Itu sebenarnya pertanyaan yang bukan sekedar kita jawab Allah. Anda ngerti nggak Allah itu bagaimana? Itu yang harus dimengerti oleh kita secara intelektual. Makanya itu belajar itu menjadi wajib. Pertamanya pun disebut Iqra gitu oleh Al-Quran untuk baca. Jadi dalam dimensi ketauhidan yang ada, Rasulullah itu sangat memegang peranan penting untuk kita bisa mengenal kepada Allah. Dan hadirnya Rasulullah itu sendiri sebuah kemurnian
dari utusan Allah, tidak ada pengaruh-pengaruh lingkungan, orang tua, budaya, sekolahan dan lain sebagainya. Dia betul-betul Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kita beriman kepada Rasul itu menjadi masuk akal, menjadi masuk pemikiran kita yang sangat bisa dibenarkan secara logika. Maka untuk itu saudara-saudara, jabaran yang berikutnya, karena kita sudah jelas yang membawa ajaran Islam adalah jelas Rasulullah. Lalu kalau ditanya berislam itu kayak apa? Ya seperti Rasulullah. Makanya ada disebut hadis, ya. Apa diamnya, tindakannya, bicaranya Nabi itu disebut hadis kabar yang ada tentang Rasulullah. Nah, maka di dalam konteks itu sistem kehidupan, kalau saya breakdown dalam konteks totalitas alam semesta, dalam konteks kenegaraan atau antar bangsa, dalam konteks masyarakat, dalam konteks keluarga, dalam konteks individu, dan dalam konteks setelah kehidupan kita. Nah, muatan ajaran agama karena dia menjadi way of life, dia menjadi pandangan hidup, dia menjadi tuntunan hidup kita supaya benar. Nah, Islam, kata asalnya assalam, yang artinya selamat. Jadi sesungguhnya substansi dari Islam, kamu kalau mau selamat dalam hidup ini loh why-nya, ini jalannya. Kamu mau jalan yang selamat ya? Ini namanya Islam. Ini. Jadi juru selamat yang sesungguhnya itu Islam gitu. Kalau kita pakai istilah juru selamat. Karena arti Islam itu sendiri selamat. Ya. Nah, logika berikutnya, kalau kamu mau selamat, kamu harus tunduk patuh kepada Allah. Maka itulah disebut suratnya Al-Ikhlas. Kalau kamu ukuran ikhlas itu adalah, menurut hemat saya ada 3. Pertama, mau dan rela diatur oleh Allah, baru kamu disebut ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kamu ikhlas, kamu mau dan rela diatur oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kamu siap nanggung resiko. Sebab dalam Islam banyak resikonya. Sampai jihad, pergi haji dan lain sebagainya, berkorban, itu semuanya resiko-resiko yang ditanggung, ya. Kemudian yang ketiga, istiqomah. Jadi orang-orang yang ikhlas pasti dia istiqomah, teguh pendirian. Dan orang istiqomah pasti berani, optimis, dan mutmainah, jiwanya tenang. Itulah orang-orang yang istiqomah. Bukan ikatan suami takut istri di rumah, itu istiqomah juga, ya. Banyak juga yang istiqomah di sini kan, ya. Tapi istiqomah yang saya maksud adalah konsisten. Dia teguh pendirian dengan ciri dia cerdas, berani, optimis, dan mutmainah jiwanya. Nah, kalau dalam konteks ini, maksud saya dalam sistem dan cara hidup, saya berani katakan bangsa Indonesia tidak ikhlas Tuhannya Allah. Tidak ikhlas. Apa buktinya? Karena bangsa Indonesia tidak mau dan tidak rela diatur oleh hukum-hukum Allah sampai hari ini. Padahal Allah sudah kasih kesempatan kepada Amin Rais sebagai pemimpin MPR yang bisa membuat agenda-agenda bagaimana supaya selamat hidup ini dengan konteks syariat Islamnya itu. Supaya Anda ngerti, jangan alergi dengan syariat Islam. Islam itu keselamatan. Muatan Islam ada 7 dalam konteks sosial berbangsa dan bernegara. Pertama, keadilan. Kedua, kedamaian. Ketiga, kesejahteraan. Keempat, ketertiban. Kelima, kesetaraan. Keenam, kebebasan. Ketujuh, keselamatan for everybody, termasuk Anda. Anda nggak usah khawatir. Kalau Islam tegak, Anda selamat, Anda aman, Anda adil, meskipun Anda kafir, boleh. Gitu. Itu logika Islam. Jadi tidak ada paksaan. La ifra afidin, nggak ada yang dipaksa, nggak boleh. Ya. Asal sudah ngerti logika-logika ini semua. Nah, untuk itu, saudara-saudara, ini sistem ajaran jelas tegas dalam berbangsa dan bernegara, jelas dan tegas di dalam kita berkomunikasi dengan antar bangsa dan lain sebagainya. Maka Islam dalam konteks yang sampai paling soal individual, ya, soal individual, ya, yang privasi, yang hak asasi, dalam konteks yang saya pahami, tidak ada sistem perkawinan kecuali dari Islam. Tidak ada. Saya sudah lihat Hindu, Buddha, termasuk Kristen, tidak ada. Bagaimana syariat perkawinan dari masing-masing agama, tidak ada kecuali dari Islam.
Padahal itulah cikal bakal untuk tumbuh berkembangnya keluarga, masyarakat, bangsa dan negara semuanya itu. Ini yang harus dipahami. Itu sistem jelas bagaimana. Kalau tidak ada aturan yang jelas dalam konteks Islam, ya, maka kita tidak bisa kenal halal dan haram, kita tidak kenal muhrim dan bukan muhrim. Itu semua yang perkenalkan sistem ajaran Islam. Itu dalam konteks ketertiban, dalam konteks keselamatan buat semua dan semuanya. Dan yang lebih dari itu lagi, tidak ada ajaran agama manapun dalam konteks sistem hidup ini yang bicara tentang hukum waris. Tidak ada, kecuali Islam. Islam yang bicara tentang hukum waris. Artinya apa? Dari mulai manusia lahir sampai dia meninggal, Islam mengcover persoalan itu semua. Yang detail, yang Quran itu sangat detail. Kalau surat An-Nisa ayat 11 dan 12 tentang apa namanya waris itu, ya. Ada sepertengah, apa seperdelapan, ada sepertiga. Anda bayangkan abad ke-15 yang lalu, ya. Jadi abad ke-6 kurang lebih begitu, sudah bicara prosentase atau perperan atau pembagi-pembagi yang sekarang baru dikenal dalam dunia matematik. Itu abad gimana nggak Muhammad dibilang majnun, ya? nggak sanggup Arab Bahlul itu semua itu, ya. Betul, nggak sanggup. Gimana setengah abad ke-6 dulu? Nggak mungkin kalau ini bukan wahyu Allah yang luar biasa yang menguasai ruang dan waktu, space and time, ya. Maka untuk itulah kehadiran Rasulullah dengan segala sistemnya itu. Kenapa juga dia harus dengan Aisyah, sebelumnya dengan Khadijah? Ada maksud-maksud semuanya, ada sistem penjelasnya, ya. Sebab kalau langsung Khadijah nggak ada nanti hadis tentang men segala macam. Itu yang punya Aisyah itu. Jadi harus kita ngerti. Tapi kadang-kadang kalau wanita udah bicara suami boleh nikah 2, 3, 4 pada cemburu semuanya, nggak suka, ya. Itu tauhidnya belum ikhlas. Kalau ikhlas, ya, itu ajaran Allah, Quran boleh. Itu. Jadi jangan dimasalahkan. Itu yang mendasar. Nah, kaitannya dengan bangsa kita, saya berani tuding kita tidak ikhlas karena hukum-hukum Allah tidak dipraktikkan. Inilah makanya tugasnya. Nah, saya buat konsep Islam fungsional. Itu konsep saya. Islam fungsional dari kategori 2 saja, kapasitas dan otoritas. Kapasitas tokoh-tokoh Islam, ada yang profesor doktor, ada yang kiai haji, dan itu kapasitas. Masing-masing ada yang punya otoritas. Nah, kita bersyukur sekarang ketua MPR kita punya kapasitas dokter, punya otoritas ketua MPR, ketua partai Islam. Kalau nanti pemimpin MPR tidak juga berlaku hukum Allah, penipu ngaku partai Islam itu. Omong kosong. Mana kader-kader PKS juga? Boleh kita diskusi di sini. Mana? Jangan ulangi lagi yang kayak Amin Rais. Tidak bisa menjelaskan Islam. Jelaskan dong Islam itu, sehingga orang nggak banyak salah paham dengan Islam. Islam dipepet sedemikian rupa, dipojokkan sedemikian secara politik, dibuat radikalisme, dibikin seolah-olah yang membuat bom-bom dan lain sebagainya. Jelaskan. Yang membuat Islam jadi tidak bersinar adalah tokoh-tokoh Islam semua yang merupakan disfungsional. Kapasitas dan otoritasnya tidak digunakan untuk menjelaskan Islam yang sejelas-jelasnya. Harus dijelaskan. Saya bisa jelaskan begini tentang Islam. Islam itu keadilan, kedamaian, dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah saudara-saudara, kita fokus kalau mau diskusi. Jadi parameter diskusi soal agama itu kepada 2 hal penting: konsep Tuhannya, memenuhi absolute distinct unique, atau yang keduanya mengenai sistem ajarannya sampai kepada dimensi yang paling individual dan dimensi yang akan datang setelah kematian, tentang waris, tentang apa semuanya. Ada nggak? Kalau enggak, ngapain beragama yang begitu? Ngapain untuk agama? Tip X saja tuh Quran semuanya itu. Nggak ada itu, nggak ada gunanya. Hadis saya tinggalkan aja lah. Mendingan di mana-mana juga, di Amerika nggak pakai Pancasila, nggak pakai Quran, pada maju-maju. Kan jadi begitu logika kita. Nah, tapi kenapa itu tetap kita penting? Karena akal kita Allah kasih, kalau benar yang selamat, ukuran benar selamat itu, ini loh Islam.
Islam itulah keselamatan. Jadi begitu Pak pendeta-pendeta yang saya hormati. Jadi saya nggak nunjuk ini, saya baik-baik ya. Tolong diperhatikan logikanya, ya, logika yang pas, yang bisa ini. Jadi kalau Anda yakin, yang Anda yakini Yesus Christ itu absolut, buktikan absolut. Saya udah buktikan Allah itu absolut, distinct dan unik, sampai sistem ajarannya, sampai yang membawa ajarannya dengan jelas gitu. Mudah-mudahan kalau nggak jelas nanti saya bikin jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Berikan like jika suka. Dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.